Perkenalkan, nama saya Desliana Wang Ilu dari program studi PGSD kelas A semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah proses pengembangan dan penerapan ide, metode, atau teknologi baru dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Inovasi ini mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, manajemen, pendidikan, hingga teknologi pendukung. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan ada 3 tujuan inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran, artinya membantu siswa belajar lebih efektif dan relevan dengan dunia nyata. Yang kedua, pemecahan masalah pendidikan, artinya menjawab tantangan seperti aspek pendidikan, kesenjangan kualitas, dan minimnya sumber daya. Yang ketiga, adaptasi teknologi, artinya mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkaya proses belajar mengajar. Yang keempat, kreativitas dan inklusivitas, artinya menyediakan pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif bagi semua siswa. Yang ketiga, prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Ada 4 prinsip inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, berorientasi pada masalah, artinya fokus pada kebutuhan siswa dan pemangku kepentingan. Yang kedua, kreativitas dan keberlanjutan, artinya mengembangkan solusi baru yang dapat harus diterapkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, kolaborasi, artinya melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Yang keempat, penggunaan teknologi, artinya memanfaatkan alat dan platform digital untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, contoh bentuk inovasi pendidikan. Baik, ada 4 contoh inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Artinya, penggunaan Learning Management System atau LMS, aplikasi pendidikan atau perangkat lunak AL. Yang kedua, metode pembelajaran aktif. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Artinya menyediakan akses untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, integrasi kurikulum global, artinya mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi standar pendidikan internasional. Yang kelima, faktor pendukung inovasi pendidikan. Pertama, kebijakan pemerintah, artinya dukungan yang regulasi dan pendanaan. Kedua, kepastian guru, artinya pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ketiga, akses teknologi, artinya infrastruktur teknologi yang memadai. Keempat, kolaborasi multi-stakeholder, artinya dukungan dari masyarakat, swasta, dan organisasi internasional. Yang keenam, tantangan dalam implementasi inovasi pendidikan. Pertama, resistensi perubahan, artinya guru atau institusi yang sulit menerima perubahan. Kedua, keterbatasan anggaran, artinya biaya tinggi untuk menerapkan teknologi baru. Ketiga, kesetaraan akses, artinya perbedaan infrastruktur di daerah perkotaan dan pedesaan. Keempat, kesiapan SDM, artinya kurangnya kompetensi tenaga pengajar dalam teknologi atau metode baru. Yang ketujuh, dampak inovasi pendidikan. Ada 2 dampak inovasi pendidikan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Terdapat 3 dampak positif, yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, membantu pendidikan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, membuka akses pendidikan bagi lebih banyak individu. Dampak yang kedua yaitu dampak negatif atau jika tidak dikelola dengan baik. Terdapat 2 dampak negatif, yaitu ketergantungan pada teknologi dan kesenjangan pendidikan yang semakin lebar. Inovasi pendidikan membutuhkan kolaborasi
adaptasi, dan keberlanjutan, agar benar-benar memberikan manfaat dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Sekian dan terima kasih.